Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pahami dan praktekkan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Masih ingatkah bahwa dalam perencanaan pembelajaran, salah satu kegiatan yang harus disiapkan adalah perumusan indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan perumusan IPK. Apa itu indikator? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran atau bidang studi. Mengapa dalam perencanaan pembelajaran kita harus merumuskan IPK? Ingat ya, fungsi IPK. Pertama, mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar dan LKPD. Kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mendesain media pembelajaran. Dan yang keempat, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Bagaimana kiat merumuskan IPK? Kenali dulu dengan kriteria urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian yang disingkat dengan UKRK. Apa yang dimaksud UKRK? Urgensi adalah tingkat kepentingannya. Maknanya, perumusan indikator penting dikuasai oleh peserta didik. Kontinuitas adalah berkelanjutan, menjadi dasar bagi indikator selanjutnya atau mempunyai hubungan dengan indikator pada tingkat lanjut. Relevansi bermakna bahwa indikator mempunyai hubungan dengan mata pelajaran atau bidang studi yang lain. Keterpakaian memiliki makna bahwa indikator memiliki nilai yang aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oke, berikut ini kita ikuti bagaimana menerapkan UKRK dalam perumusan indikator. Bagaimana teknik perumusan indikator pencapaian kompetensi? Langkah yang pertama, kita cermati kata kerja kunci dalam kompetensi dasar atau KD, termasuk ranah kognitifkah, afektifkah, atau psikomotor. Apabila ranah kognitif termasuk kategori C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Apabila kata kerja kunci menunjukkan ranah afektif termasuk A1, A2, A3, A4, atau A5. Dan apabila kata kerja kunci termasuk ranah psikomotor termasuk ranah ke-1, kedua, ketiga, atau keempat. Yang kedua, kita cek muatan atau materi yang tersurat dari rumusan kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga, merumuskan indikator, kita usahakan dari yang paling dekat atau diketahui anak, meningkat ke yang lebih jauh, dari sederhana ke yang lebih sulit, dan dari yang konkret menuju yang abstrak. Keempat, mengikuti kriteria UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ayo kita praktekkan. Contoh bidang studi PPKN kelas 1 SDNI.
Kita lihat di dalam kurikulum ada KD 3.2 yang berbunyi mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Apa kata kerja kuncinya dari KD? Mengidentifikasi. Apa muatan tersurat dari rumusan KD 3.2? Muatan yang tersurat adalah aturan yang berlaku sehari-hari di rumah. Berarti kata kerja kunci mengidentifikasi apakah kategori ranah C1, C2, C3, C4, atau C5, dan C6. Nah, kita langsung merumuskan ke kriteria pertama urgen bagi anak harus tahu, yaitu dari mengidentifikasi. Bisa kita tetap gunakan di dalam rumusan indikator, sehingga berbunyi untuk 3.2.1 kita rumuskan karena mengidentifikasi tadi adalah termasuk C1, berbunyi mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini adalah urgen dan anak harus tahu. Kita melangkah dari C1 ke C2, bukan berarti hanya C1 saja, walaupun di dalam KD-nya itu menunjukkan kata kuncinya adalah C1. Apa itu C2? Kita rumuskan dalam 3.2.2. Menjelaskan alasan pentingnya aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah masih urgen, supaya anak lebih tahu dan mampu menjelaskan mengapa di rumah perlu ada aturan. Berikutnya kita menginjak ke C3. Sehingga menjadi 3.2.3. Mengurutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah kontinu berhubungan dengan indikator dan KD berikutnya. Apa KD untuk indikator berikutnya? C4. Memerinci akibat dari tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini kategori relevan karena untuk bisa anak mengetahui, memahami, dan menerapkan. Mengingat aturan di rumah akan selalu meluas di sekolah, di masyarakat, dan seterusnya sampai peraturan perundang-undangan ketika nanti mereka pada topik atau KD berikutnya. Inilah yang disebut dengan melatih berpikir kritis. Berikutnya kita rumuskan menginjak pada C5. Nah, ini 3.2.5 menyimpulkan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Keterpakaian supaya peserta didik menyadari perlunya atau pentingnya mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan rumah, sama berpikir kritis. Kita menginjak berikutnya untuk supaya mencapai pada ranah C6. Sehingga rumusan 3.2.6 merumuskan usulan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Keterpakaian ini melatih keterampilan berpikir kritis sekaligus kreatif. Contoh lain, bidang studi bahasa Indonesia kelas 4 KD 3.9 4.9.
KD 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Berarti kategori C1 mencermati. Yang C2-nya menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Menyampaikan C2. Perumusan indikator berikutnya untuk KD 3.9. Kata kerja kunci KD 3.9 adalah mencermati, berarti pengetahuan untuk meneliti dan merinci. Mencermati itu kategori C2. Muatan yang tersurat dalam KD adalah teks fiksi. Kita lanjut bagaimana perumusan indikatornya. 391 menyebutkan cara menemukan tokoh dalam teks fiksi secara lisan. Urgen. Menginjak ke C2, mengidentifikasi nama-nama tokoh yang ada dalam teks fiksi secara tertulis. Masih kategori urgen. C3 dirumuskan dalam 3.9.3 menentukan sifat-sifat baik dan buruk tokoh-tokoh dalam teks fiksi secara lisan. Continue. C4 kita rumuskan 39.4 memerinci nama tokoh beserta sifatnya berdasarkan isi teks fiksi secara tertulis. Relevan karena nanti ada teks-teks lain yang perlu diterapkan oleh anak-anak untuk memerinci. C5 terumuskan 3.9.5 merumuskan kesimpulan secara lisan sifat-sifat tokoh dalam teks fiksi yang bisa diteladani, berarti keterpakaian, karena diharapkan bisa meneladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi anak. Nah, dari perumusan KD 4.9 masih bahasa Indonesia menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Kata kerja kuncinya menyampaikan, berarti ini keterampilan, yaitu keterampilan untuk mengkomunikasikan, bisa lisan, tertulis, atau visual. Muatan yang tersurat dalam KD tersebut, tokoh dalam cerita fiksi. Kita rumuskan untuk C1-nya. 491. Menceritakan kembali isi teks fiksi secara lisan dengan bahasa sendiri. Urgen. Kita rumuskan C2-nya sehingga menjadi indikator 4.9.2. Memperagakan perilaku baik dan buruk berdasarkan sifat-sifat tokoh dalam cerita fiksi. Continue. C3 terumuskan dalam 4.9.3 menceritakan kembali cerita fiksi dengan bahasa sendiri secara tertulis dilengkapi dengan gambar seri. Relevan. Selamat berkarya, selalu berlatih untuk terbiasa merumuskan indikator yang bisa menunjang fungsi dari perumusan indikator.